Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai harga jual dan harga beli, untung dan rugi aritmatika sosial kelas 7 semester 2. Nah, yang pertama kita bahas mengenai harga jual dan harga beli. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pedagang membeli radio dengan harga Rp165.000, kemudian radio itu dijual dengan harga Rp190.000. Nah, pada ilustrasi kegiatan jual beli di atas dapat dikatakan bahwa harga pembelian radio sebesar Rp165.000 dan harga penjualan radio adalah sebesar Rp190.000. Nah, untuk harga jual dan harga beli, di sini ada definisi dari harga pembelian dan juga harga penjualan. Untuk harga pembelian adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Harga beli sering disebut modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Harga penjualan adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Nah, selanjutnya di sini kita bahas mengenai untung dan rugi. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Pak Arya dan Pak Ali masing-masing membeli televisi yang sama seharga Rp1.250.000. Sebulan kemudian, keduanya menjual televisi tersebut. Pak Arya menjual dengan harga sebesar Rp1.400.000, sedangkan televisi Pak Ali dijual dengan harga Rp1.050.000. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa Pak Arya mengalami untung sedangkan Pak Ali mengalami rugi. Nah, selanjutnya mengenai untung dan rugi, jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, maka diperoleh untung. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian, maka diperoleh rugi. Dan untuk rumus rugi berarti sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Selanjutnya ini ada contoh soal yang pertama. Seorang pedagang membeli radio dengan harga Rp165.000, kemudian radio tersebut dijual dengan harga Rp190.000. Tentukan besarnya untung atau rugi pedagang tersebut. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa seorang pedagang membeli radio, kita misalkan dengan harga beli sama dengan Rp165.000, kemudian ada dijual yaitu harga jual sebesar Rp190.000. Nah, yang kemudian harga jual ini harus lebih dari sama dengan harga beli. Sehingga diperoleh untung karena harga jual lebih dari harga beli. Dan untuk untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya yaitu Rp190.000 dan harga belinya adalah Rp165.000, sehingga diperoleh untung sebesar Rp25.000. Dan selanjutnya ini ada contoh soal yang kedua. Pak Dodi membeli sepeda motor bekas seharga Rp3.500.000. Sepeda motor itu diperbaiki dengan biaya sebesar Rp225.000, kemudian dijual dengan harga Rp3.700.000. Untung atau rugi Pak Dodi? Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya ada harga pembelian sepeda, yaitu harga beli sebesar Rp3.500.000 dan juga akan diperbaiki dengan biaya Rp225.000. Nah, kita tulis untuk harga beli yaitu Rp3.500.000 ditambah Rp225.000. Kenapa? Karena diperbaiki sehingga memerlukan biaya yang lebih. Dan harga belinya sehingga diperoleh Rp3.725.000. Dan untuk harga jual di sini kita ketahui bahwasanya ada harga jual Rp3.700.000. Nah, untuk harga beli ini harus lebih dari
Jika harga beli lebih dari harga jual, maka ini dikatakan rugi. Dan untuk rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Sama dengan untuk harga belinya yaitu Rp3.725.000 dikurangi Rp3.700.000. Sehingga diperoleh rugi yaitu sebesar Rp25.000. Dan selanjutnya di sini ada contoh soal yang ketiga. Seorang pedagang buah membeli jeruk manis sebanyak 75 kilogram dengan harga Rp375.000. Kemudian jeruk-jeruk itu dijual kembali sebesar Rp6.500 per kilogram. Tentukan besarnya keuntungan atau kerugian penjualan tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya ada harga beli yaitu Rp375.000 dan harga jualnya yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram. Dan diketahui bahwa pedagang ini memiliki atau membeli jeruk manis sebanyak 75 kg, sehingga harga jualnya 6.500 dikali 75 sama dengan 487.500. Nah, di sini jika harga jual lebih dari harga beli, maka akan diperoleh untung. Sehingga untuk untungnya sendiri yaitu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 487.500 dikurangi 375.000 sehingga diperolehlah keuntungan sebesar 112.500. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang keempat. Panio berjualan nasi uduk di dekat pasar. Setiap hari Panio menghabiskan 750.000 untuk berbelanja bahan baku membuat nasi uduk. Dengan bahan baku tersebut, Panio mampu membuat rata-rata 200 porsi dengan harga Rp7.000 per porsi. Hari ini, daerah dekat pasar terjadi hujan deras sehingga nasi uduk yang laku terjual hanya 110 porsi. Tentukan untung atau rugi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya Panio mampu membuat rata-ratanya yaitu sebanyak 200 porsi. Namun karena hujan deras, maka yang terjual hanya 110 porsi. Maka di sini ada harga beli yaitu sebesar Rp750.000. Kemudian ada harga jualnya sebesar Rp7.000 untuk per porsinya. Nah, untuk penjualan sekarang yaitu 110 sehingga harga jualnya 7.000 dikali 110 yaitu 770.000. Dan di sini diketahui bahwasanya harga jual lebih dari harga beli, maka dapat dikatakan untung. Dan untuk untungnya sendiri yaitu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya yaitu 770.000 dan harga belinya 750.000 sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp20.000. Selanjutnya di sini ada persentase untung dan persentase rugi. Ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari untung atau rugi itu dinyatakan dalam bentuk persen. Persentase untung sama dengan untung per harga pembelian dikali 100%, sedangkan rumus persentase rugi yaitu rugi per harga pembelian dikali 100%. Nah, untuk kedua rumus ini dapat digunakan ketika ada pertanyaan persentase untung dan persentase rugi. Jadi dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, seorang pedagang buku membeli 1 pak buku tulis yang berisi 10 buah dengan harga Rp15.000. Buku-buku itu habis terjual dengan harga Rp1.800 setiap bukunya. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang tersebut. Nah, di sini diketahui bahwasanya harga beli yaitu sebesar Rp15.000 dan harga jualnya yaitu sebesar Rp1.800. Dan untuk buku tulis yang berisi 10 buah, berarti harga jual buku adalah Rp1.800 dikali 80 yaitu Rp18.000. Dan di sini diperoleh harga jual lebih dari harga beli, maka diperoleh keuntungan. Dan untuk untungnya sendiri yaitu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya yaitu Rp18.000 dan harga belinya yaitu Rp15.000 sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp3.000. Namun yang ditanyakan adalah persentase. Maka rumus persentase untung sama dengan Rp3.000 yaitu besarnya keuntungan
dibagi harga beli, yaitu sebesar Rp15.000 dikali 100%. Nah, maka kita bisa dicoret 3 sama 15 kita sederhanakan, dibagi 3 yaitu 1/5, dan diperoleh hasil 70%. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang kedua, seorang pedagang membeli 1 kuintal beras seharga Rp500.000. Kemudian, beras tersebut dijual sebanyak 90 kg dengan harga Rp5.500 per kilogram. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang tersebut. Nah, di sini diperoleh bahwasanya harga beli yaitu Rp500.000 dan harga jual yaitu Rp5.500 dikali 90 karena yang terjual sebanyak 90 kg. Sehingga harga jual yaitu adalah Rp495.000. Dan diperoleh bahwasanya harga beli lebih dari harga jual sehingga diperoleh kerugian. Dan untuk kerugiannya sendiri, sehingga rumusnya adalah harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya adalah Rp500.000 dan harga jualnya itu Rp495.000 dan diperoleh kerugiannya itu sebesar Rp5.000 saja. Dan untuk pertanyaannya adalah persentase keuntungan atau kerugian. Dikarenakan yang dihasilkannya kerugian, maka dicari persentase kerugian. Besarnya kerugian adalah 5.000 dibagi harga belinya yaitu Rp500.000 dikali 100% sehingga diperoleh kerugiannya 1%. Nah, selanjutnya persentase untung dan rugi. Menentukan hasil pembelian atau penjualan jika persentase untung atau rugi. Harga pembelian yaitu 100/100 ditambah persentase untung kali harga jual, 100/100 dikali persentase rugi dikali harga jual. Itu untuk pembeliannya. Dan kemudian untuk harga penjualannya sendiri, di sini ada 100 ditambah persentase untung dibagi 100 dikali harga beli, kemudian 100 dikurangi persentase rugi per 100 dikali harga beli. Itu untuk harga penjualannya. Untuk contoh soal yang pertama, Rangga menjual sepasang sepatu dengan harga Rp216.000. Setelah dihitung, ternyata ia mendapatkan keuntungan 8%. Tentukanlah harga belinya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, diketahui bahwasanya ada harga jual yaitu sebesar Rp216.000 dan untuk persentase keuntungannya yaitu 8%, maka harga belinya kita bisa menggunakan rumus 100/100 dikurangi ditambah persentase dikali harga jual. Jadi 100 dibagi 100 ditambah 8 dikali Rp216.000 sehingga diperoleh harga belinya yaitu 100 dibagi 108 dikali Rp216.000 yaitu harga belinya adalah Rp200.000. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, Bu Mustika membeli TV baru dengan harga Rp1.800 Rp1.800.000. 1 bulan kemudian, TV itu dijual dan Bu Mustika mengalami kerugian 5%. Berapakah harga penjualan TV tersebut? Di sini diperoleh harga beli sama dengan Rp1.800.000. Selanjutnya ada persentase kerugian yaitu sebesar 5%. Maka harga jual sama dengan kita dibagi 100, berarti 100 dikurangi persentase kerugian dikali harga beli sama dengan 100 dikurangi 5% dibagi 100 dikali Rp1.800.000. 95/100 dikali Rp1.800.000 sama dengan kita peroleh untuk harga penjualan TV tersebut adalah sebesar Rp1.710.000. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.